Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Oke, Sobat Digi, pada sore hari ini kita bertemu lagi di dalam kelas profesional untuk kelas Data Warehouse. Di pertemuan keempat ini kita akan bahas mengenai langsung bikin project. Bagaimana pertama kita akan buat suatu database yang kita kenal dengan nama OLTP. Kemudian sudah itu kita akan melanjutkan nanti di session berikutnya bagaimana kita membuat suatu project dari database OLAP. Selanjutnya kita bagaimana mengintegrasikan nanti dari database OLTP ke dalam database OLAP. Oke, saya menjelaskan secara snapshot dulu. Ini adalah project membuat database OLTP. Kalau kita lihat apa sih yang menjadi perbedaan dari OLTP dan OLAP? Nah, ini udah kita bahas di kelas profesional di pertemuan pertama ya. Di pertemuan pertama saya sudah jelaskan bahwa ada yang namanya database OLTP. Teman-teman bisa review lagi di pertemuan pertama. Ada yang namanya database OLAP. Secara singkatnya OLTP itu adalah database transaksional. Proses create-nya bisa terjadi secara sering. Tapi kalau di dalam database OLAP, data warehouse itu adalah database yang rarely terjadi proses update. Nah, yang kita perlukan untuk project ini, kita singkat saja, nanti kita akan langsung praktikum. Saya jelaskan dulu requirement yang kita perlukan di pertemuan ini apa. Tentu kita memerlukan namanya web server, bisa menggunakan Exam, ya Exam PP ya. Silakan rekan-rekan bisa di-download untuk versi terbaru di misalkan Exam PP yang support dengan PHP 7 versi terbaru itu bisa di-download, silakan. Kemudian kita untuk runningnya bisa menggunakan web browser. Ya, nanti kalau para database engineer atau data scientist profesional biasanya mereka sudah menginstalkan namanya database engine ya. Bisa menggunakan SQL Server, Oracle atau yang lainnya. Nah, tetapi kalau misalkan untuk pemula, kita sebenarnya bisa create database juga sama, membuat DDL-nya atau Data Deposition Language maupun DML, Data Management Language, menggunakan web browser saja. Misalkan nih untuk presentasi saya menggunakan Chrome, Google Chrome, untuk nanti praktek nanti menggunakan katakanlah Mozilla Firefox. Nah, ini yang akan kita buat di pertemuan ini. Saya akan menjelaskan dulu konsepnya dari implementasinya langsung nanti menggunakan MySQL, bagaimana cara membuat database OLTP. Nah, nanti di project ini akan berkelanjutan dari database OLTP, next kita buat database OLAP, kemudian kita menggunakan Pentaho Data Integration, menggunakan mentransport data dari database OLTP ke dalam database OLAP. Oke, ini yang diperlukan rekan-rekan. Jadi kalau misalkan nih coba saya SS atau screenshot, ini untuk menjalankannya tentu harus kita aktifasi dulu atau aktifkan nih si web servernya Apache dan MySQL-nya, karena kita menggunakan MySQL ya. Nah, oke, selanjutnya nanti akan masuk ke dalam localhost. Nah, localhost ini akan tampil ketika kita sudah tadi mengaktifkan namanya web servernya. Diklik button Apache tadi ya, yang ini ya, rekan-rekan ya. Oke, selanjutnya kita akan buat nama database, ada classic model dan classic model DWH untuk project yang akan kita contohkan di contoh transformasi di data mart atau di data warehouse ini menggunakan database yang disediakan secara free dari MySQL. Oke, selanjutnya saya akan langsung coba praktikum rekan-rekan. Tadi adalah pengantarnya. Pertama tadi harus dipastikan bahwa si exam yang kita buat itu dalam keadaan on ini ya. Bisa dilihat teman-teman ya. Ini Apache-nya tadi udah saya klik button start sehingga ketika udah running di sini akan menunjukkan ada PID-nya, ada portnya juga di biasanya untuk MySQL di 3306 ya. Ini simbolnya kalau udah running hijau ya. Nah, artinya kalau udah running ini biarkan diminimize saja. Nah, teman-teman bisa buka di browser yang lain. Nah, misalkan saya buka di Mozilla Firefox. Oke, di sini ya. Nah, kalau kita running di sini pertama kali misalkan kita ketikkan localhost, nah, maka di sini ini akan tampil localhost dashboard ya. Nah, ini adalah nanti untuk para
programmer yang akan bergerak menggunakan web programming, menggunakan apps atau mobile, ataupun misalkan menggunakan desktop, menggunakan Java atau yang lain. Tetapi kalau kita membuat project itu kan kita tidak perlu langsung di hosting ya. Itu kan nanti si tim programmernya trial and error dulu, makanya kita running di localhost. Nah, di sini sudah klik localhost, tentu tadi ini akan bisa dipanggil sudah menampilkan kita namanya tadi adalah XAMPP atau web servernya. Kita tinggal ketikkan saja phpMyAdmin. Nah, sini ya. Cara buat database-nya gimana? Mudah sekali ya. Teman-teman tinggal klik basis data di sini. Nah, di sini ada dua cara penggunaan database. Saya akan sedikit demokan. Database menggunakan wizard, yang kedua menggunakan script SQL. Misalkan saya akan membuat ini contoh saja, misalkan saya akan membuat database namanya akademik ya. Akademik, kemudian klik tabel buat. Nah, maka di sini sudah tampil ya teman-teman ya. Di sini ada tabel namanya akademik. Nah, oke, misalkan saya akan demokan gimana cara buat tabel di akademik. Misalkan di dalam akademik itu ada apa aja? Akademik itu kan luas ya. Di sana ada dosen, ada mahasiswa, ada terjadi perkuliahan, ada keluar nilai, mungkin nanti ada pengambilan tugas akhir atau skripsi, ada lulus alumni gitu ya. Nah, misalkan saya kasih contoh saja, nama tabelnya katakanlah mahasiswa. Misalkan tabelnya ini ngarang saja dulu, nanti kita bisa edit, katakanlah 5 ya. Kemudian klik button kirim kalau versi bahasa Indonesia. Nah, maka di sini akan tampil untuk isian dari field name yang akan kita buat. Maka kita bisa isikan. Misalkan di sini katakanlah name, kemudian tipe datanya katakanlah varchar, length-nya katakanlah 10. Nah, name ini dia kan sebagai primary key, maka kita tuliskan sebagai primary. Primary ini artinya ya kita akan menjadikan si name ini sebagai kunci yang unik. Tidak akan pernah ada kunci yang sama. Meskipun katakanlah di namanya yang sama. Misalkan namanya katakanlah Tony Sucipto itu ya. Ada nama 2 Tony Sucipto yang sama katakanlah. Kemungkinan alamatnya pun sama. Misalkan Tony Sucipto di jalan katakanlah Cengkareng nomor 32 Jakarta Barat itu. Ternyata Tony Sucipto tersebut dua-duanya ngekos bareng katakanlah. Nah, tetapi kalau di dalam NIM ini harus beda. Tony Sucipto yang pertama misalkan S1 IF bla 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 001, yang kedua S1 IF bla 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 002, itu pasti selalu beda ya. Nah, diklik primary. Ini contoh saja saya kasih demokan ini. Misalkan nama MHS tidak boleh ada spasi sama di dalam programming. Boleh disatukan atau menggunakan underscore ya. Misalkan varchar katakanlah namanya 35, kemudian fakultasnya apa? Katakanlah fakultas kita menggunakan varchar juga. Katakanlah 35 juga, kemudian prodinya apa, program studinya apa, katakanlah program studi varchar. Mungkin kalau kedepannya kita mungkin nggak pakai mungkin saja, misalkan kita pakai kodifikasi, katakanlah 1 untuk S1 TT, 2 untuk S1 IF itu. Tapi biasanya kita tulis ya di varchar, misalkan jurusannya apa, program studinya apa, teknik informatika, sistem informasi atau yang lainnya katakanlah. Nah, kemudian katakanlah terakhir email ya, email. Jadi semuanya contohnya bertipenya varchar, katakanlah 50 ya. Maka di sini kita langsung bisa klik button simpan yang ada di bawah. Nah, kalau sudah sukses, ini akan tampil di database akademik tadi ada tabel namanya di sini mahasiswa. Kalau kita kembangkan tanda panah ini, di sini ada indeks, ada kolomnya. Coba kita buka di kolomnya. Di sini tadi ada name, ini ada simbol kuncinya, berarti dia adalah primary key. Kemudian ada nama mahasiswa, ada fakultas, ada email, ya tadi ya ada prodi ya. Nah, ini adalah contoh yang pertama. Misalkan contoh yang kedua, kita akan menggunakan menggunakan katakanlah query. Nah, untuk query tinggal diklik button SQL di sini. Jadi, misalkan saya cobakan create table, katakanlah dosen, misalkan NIDN
varchar katakanlah 10 ini sebagai primary key. Kalau primary key itu otomatis not null teman-teman ya, primary key. Jadi setiap primary key itu harus terpenuhi. Kemudian koma, kemudian katakanlah nama dosen varchar katakanlah 35, misalkan not null, nggak boleh kosong juga gitu ya. Kemudian katakanlah pendidikan. Jadi dosen tersebut pendidikannya jenjangnya maksudnya katakanlah S2 atau S3 itu ya. Kemudian bidang riset ya misalkan ya. Bidang risetnya apa? Jadi si dosen tersebut harus jelas bidang risetnya. Karena dosen itu kan dia peneliti ya. Dosen itu adalah sebenarnya kalau secara undang-undang itu adalah pengajar profesional yang mentransformasikan hasil penelitiannya. Jadi dosen itu wajib meneliti, melakukan pengabdian masyarakat, bukan hanya mengajar itu ya. Kemudian katakanlah terakhir harus ada nomor kontaknya. Katakan kontak apa? By email kayak. By email. Jadi katakanlah kurung tutup ya. Nah ini ya teman-teman ya. Ini kalau kita lihat, nah ini coba saya perbesar ya. Di sini create table dosen. Jadi kita buat namanya suatu tabel dengan nama dosen. NIDN itu nomor induk dosen nasional. Setiap dosen di Indonesia pasti punya NIDN. Baik dosen yang ada di perguruan tinggi negeri, dosen yang ada di swasta, dosen yang ada di perguruan tinggi kedinasan, dosen yang ada di katakanlah asosiasi perguruan tinggi BUMN, itu semua ada nomor induk dosen nasional, lebarnya 10 gitu ya, atau constraint-nya 10. Nama dosen varchar 35 tadi ya, not null nggak boleh kosong. Pendidikan varchar 40, bidang riset 40, ini kurung tutupnya terakhir untuk nutup yang ini ya. Coba kita save. Sorry, maksud saya itu adalah create ya, create. Nah, di sini tulisannya kalau bahasa Indonesia itu kirim ya. Oke, alhamdulillah sukses ya. Nah, ini contoh tadi dua yang table saya buat. Pertama menggunakan widget, yang kedua menggunakan script SQL. Nah, kalau misalkan nanti di dalam tabel selanjutnya, tentu nanti harus ada yang tabelnya berelasi. Makanya ada yang namanya foreign key ya. Itu saya sudah jelaskan di pertemuan pertama ya di intro ke database OLTP-nya. Oke, selanjutnya teman-teman saya akan menjelaskan sedikit rancangan yang akan kita buat. Ini adalah akan menjadi project dari data warehouse yang berkesinambungan. Artinya nanti si project data warehouse itu akan berpatokan pada di sini. Nah, jadi projectnya udah lumayan project jadi itu ya. Nah, ini saya sudah tampilkan rekan-rekan. Di sini adalah ada suatu tabel-tabel dengan nama database-nya ini adalah classic model. Nah, jadi di classic model ini dia terdiri dari ada 8 tabel ya, 8 tabel. Di sini kita lihat ada product lines, order line, ada customer, employees, office payment. Oke, kita akan bahas pertama misalkan dari customer ya. Nah, teman-teman di customer ini bisa dilihat ada yang namanya customer order. Nah, customer order ini kita lihat in 11. Sama seperti yang tadi saya jelaskan ya. Jika teman-teman buatnya di widget, jadi berarti in-nya masukkan di tipe datanya, kemudian length-nya isikan di 11, kemudian tadi pilih indeksnya adalah primary. Nah, kalau misalkan dibuatnya nanti pakai script, berarti tadi create table customer itu ya, customer number in 11 primary key, koma dan selanjutnya. Seperti yang tadi saya ajarkan cara membuat dua table menggunakan widget dan menggunakan script SQL ya. Oke, saya lanjutkan. Kemudian customer name, kita perlu nanti nama customer-nya siapa, ini lebarnya tipe datanya varchar, lebarnya 50, kontak last name, ada kontak first name. Jadi kalau misalkan ini contoh dari real yang dibuat di MySQL ya untuk classic model.
biasanya kalau kita di data-data di perusahaan di barat itu ada nama depan, nama akhir gitu ya, ada kontak last name, ada kontak first name, nomor teleponnya, ada alamat 1, alamat 2. Karena mungkin saja kantornya lebih dari satu gitu ya. Misalkan kita di perguruan tinggi ada kampus A, kampus B gitu ya. Ini harus jelaskan di mana itu ya. Kemudian ada state, ada postal code, ada country, ada sales rep employee number. Ini kalau kita lihat nih simbolnya sepertinya ada foreign key. Nanti dia akan berelasi ke tabel katakanlah di office gitu ya. Jadi ini akan nyambung nanti. Kemudian credit limit isinya double. Oke, dari customer ini dia akan berelasi ke biasanya customer ngelakuin apa sih? Oke, kalau kita lihat sebenarnya customer ini bagian dari ngerelasi nggak ke tabel employee. Kita lihat di tabel employees yang menjadi primary key-nya apa. Di sini bisa dilihat teman-teman ya, yang simbolnya ada tanda kunci, berarti itu dia adalah namanya primary key. Nah, berarti di sini adalah employee number, dia bertipe data integer dengan constraint atau lebarnya 11. Dia adalah primary key. Kemudian tadi kemudian ada last name, ada first name, tipe datanya varchar, lebarnya atau constraint-nya 50, extension, varchar 10, ada email, ada office code, kemudian ada reports to. Nah, di sini berhubungan dengan ada berelasi nanti ke tabel yang lain. Nah, reports to ini dia akan berelasi ke tabel customer dengan nama sales rep employee number. Jadi si customer ini di perusahaan ini kedetek nanti berelasinya pakai ini. Jadi yang caranya untuk di dalam database supaya berelasi itu ada dua teman-teman. Pertama adalah tipe datanya sama, yang kedua constraint atau length-nya sama. Kalau variabel bisa beda, sama dengan di dalam coding kan kita buat program kan variabelnya misalkan bisa bejana A, misalkan disatukan, yang lainnya misalkan katakanlah bej B, disingkat silakan saja. Tapi tipe data dan constraint-nya kita harus sama. Sama dengan ini kan, kalau kita lihat in 11 ya. Di reports to ini dia in 11 dia. Nah, kemudian dari tabel ini si employee dia akan berelasi ke tabel office. Biasanya kan kalau si pegawai itu dia kerjanya di mana, kantornya di kantor apa gitu. Nah, maka di sini ada office code varchar 10, kemudian ada city, kotanya di mana gitu ya, varchar 50. Nah, tadi office code itu sebagai primary key ya, teman-teman. Lihat nih simbolnya ya. Nah, ini simbolnya kalau cirinya ada kunci berarti dia cirinya itu adalah primary key. Kemudian nomor telepon, address line 1, address line 2, ada state-nya di mana, country-nya di mana, postal code, territory gitu ya. Nah, dia berelasi ya. Berelasinya pakai apa? Ini office code varchar 10. Berarti di sini office code varchar 10. Oke, saya akan jelaskan ke teman-teman ya. Ada suatu di dalam database itu paling tidak ada dua key. Sebenarnya banyak. Pertama ada yang disebut primary key. Primary key itu apa? Tadi suatu kunci unik yang dimiliki oleh suatu tabel. Kedua ada yang namanya foreign key. Foreign key itu apa? Kunci asing. Kunci asing ini artinya kalau di dalam tabel office ini, office code ini dia sebagai primary key. Tetapi untuk menyambungkan dengan tabel di employees supaya nyambung kan, maka dia nyambung ke sini office code di sini varchar 10 dia ini adalah sebagai foreign key. Artinya kunci asing yang ada di tabel employee. Karena di tabel employees ini yang menjadi kunci utamanya adalah employee number. Ya. Jadi teman-teman ketika kita buat tables itu harus berelasi. Kalau tabel-tabel tidak berelasi atau tidak nyambung, maka si tabel tersebut akan lepas. Artinya kalau lepas kita ngoding secanggih apapun, ya nanti kalau tidak ada yang bisa disambungkan, maka programnya tidak akan bisa otomatisasi. Kalau tidak otomatisasi, program orang bangun webnya sangat bagus, UI UX-nya enak, gitu, bangun di app-nya menarik, tetapi ketika dijalankan kok programnya ini fungsionalitasnya nggak sesuai ekspektasi gitu ya. Jadi orang balik lagi nanti menggunakan Excel lagi, menggunakan manual lagi gitu ya. Nah, maka di sini harus nyambung. Nah, next kita lanjut lagi. Tadi ini udah 3 tabel yang saya jelaskan.
Oke, dari si customer ini dia bisa melakukan apa biasanya? Nah, biasanya kan kalau customer itu kalau mau belanja kan kita order ya, teman-teman ya. Kalau teman-teman kita di marketplace kan, kalau teman-teman mau katakanlah di dalam suatu marketplace, misalkan di Bukalapak ya, misalkan order ya kita masuk ke keranjang belanja ya. Jadi misalkan di sini di order ini kita lihat di sini ada namanya order number. Order number ini dia primary key, cirinya ada simbol kunci ya, simbol kunci. Kemudian tipe datanya in, lebarnya 11, ada order date, kemudian ada order date. Nah, di sini ada order date, tipe datanya date, kapan dia tanggal ordernya, required date-nya kapan, ship date-nya kapan, date-nya. Ada status, varchar 15, ada comment, tipe datanya teks. Nah, ada customer number. Coba lihat teman-teman ya. Customer number di sini, kita lihat di tabel customer, ada yang namanya field name, atau disebut juga atribut, namanya adalah customer number, tipe datanya in dengan lebarnya 11. Maka di sini pun sama, ada customer number supaya nyambung dari tabel customer ke tabel order tadi. Customer number, tipe datanya in, lebarnya adalah 11. Kunci di dalam field name di dalam tabel customer ini disebutnya primary key, kunci utama, dan customer number, simbolnya yang ini nih, di dalam tabel order ini adalah namanya foreign key atau kunci asing. Jadi untuk menyambungkan dari tabel order ke tabel customer tadi. Ya, gitu ya teman-teman ya. Oke, next. Dari tabel orders itu kan kita boleh buat namanya tabel detail ya. Misalkan di sini kita buat namanya ada yang namanya order details. Di sini primary key-nya adalah order number, sama ya, ada order number, tipe datanya in 11. Kemudian di sini dia ada yang namanya product code. Di product code disadukan nanti. Jadi kalau nanti kita di dalam data warehouse, kita bisa menciptakan nanti ada yang namanya surrogate key. Nah, gitu ya Sobat Biji ya. Surrogate key ini dia bisa dibangun primary key-nya dari beberapa field name yang ada di kita sebut foreign key dari tabel yang lain. Ya, nanti kita akan jelaskan ya. Ini ada product code, varchar 11, quantity order. Jadi dia pesannya berapa gitu ya. Kalau kita order gitu kan, misalkan kita pesan 2, price each-nya berapa? Katakanlah kita pesan pasta gigi nih, harga satunya berapa? Katakanlah 7.000 itu ya. Price each-nya gitu ya. Setiap harga satuannya adalah 7.000. Kuantiti ordernya pesan berapa? Katakanlah 2. Berarti kalau pesan 2 berarti 14.000 dan selanjutnya. Nah, kemudian order line number, tipe datanya small in. Jadi tipe data itu ada in, ada small in. Nah, dari order detail ini biasanya yang diorder apa gitu ya, teman-teman. Nah, biasanya kan barang, produk gitu ya. Kan di sini kita buat namanya ada yang namanya product code. Nah, di product code ini product code ini sebagai primary key, varchar, kemudian tipe datanya adalah constraint-nya adalah 15, tadi tipe datanya varchar. Ada nama produknya apa, ada produk lain, ada produk scale, produk vendornya siapa, produk description-nya apa, quantity in stock-nya berapa gitu ya, by price, MSRP gitu ya. Nah, dari tabel produk ini dia bisa berelasi ke dalam, katakanlah kita bikin namanya detail, namanya ada produk line. Jadi produk line ini sebagai primary key-nya produk line. Kemudian test description-nya kita bisa jelaskan varchar 4.000. Misalkan nanti ada penjelasan memerlukan suatu suatu pernyataan atau deskripsi yang panjang, jadi kita sediakan. Kemudian ada HTML description, medium text, image, medium below ya. Oke, ini ya teman-teman ya. Ini yang akan kita rancang. Nah, caranya nanti gimana? Caranya sebenarnya untuk teman-teman saya akan ajarkan satu skrip yang baru di pertemuan ini biar lebih mudah. Tetapi ke depannya tadi teman-teman bisa rancang sendiri atau kita bisa praktek bareng karena di kelas profesional ini teman-teman nanti ada insya Allah ada pendampingan langsung dari tutornya, misalkan dari programmer senior, dari praktisinya,
atau dari dosen yang expert yang mendampingi gitu ya. Oke, saya stop share dulu. Nah, misalkan saya akan mencontohkan gimana sih cara buatnya kalau katakanlah ada di kita transport. Jadi transport itu artinya sebenarnya datanya sudah ada gitu. Saya akan demokan dulu buat teman-teman. Ini saya sudah sediakan suatu file yang sudah jadi. Jadi artinya teman-teman bisa langsung cobakan nanti. Oke, wait a minute. Oke, misalkan di dalam satu proyek itu mungkin saja nanti bahwa si proyek itu udah dikerjakan oleh beberapa programmer yang berbeda ya. Ada database engineer, ada katakanlah front end developer, ada back end developer, katakanlah biasanya back end yang berhubungan dengan katakanlah di sini saya sudah menyediakan satu file di SQL. Nih, teman-teman bisa dilihat di sini. Ini yang kan kita buatkan nanti. Classic models, katakanlah kita buka menggunakan Visual Studio Code. Jadi teman-teman kalau membuka file bebas, silahkan teman-teman bisa menggunakan namanya Notepad. Zaman saya dulu ada Notepad++ gitu ya. Nah, misalkan saya buka di Visual Studio Code. Nah, di sini ini namanya Classic Models SQL. Nah, kalau kita lihat ini si database-nya nih udah disediakan nih, MySQL Sample Database Classic Model udah disediakan oleh si MySQL. Jadi kita bisa praktekkan secara free ya. Nah, kemudian di sini kalau namanya adalah Use Classic Models. Nah, artinya si Classic Model ini nama ini harus sama persis kita buat di dalam suatu database. Ekspornya harus nama ini gitu ya teman-teman ya. Jadi nanti ketika dibuat ini sebenarnya sama dengan yang tadi dijelaskan di versi yang kedua. Jadi saya buat ini sebenarnya create table customers. Nah, selanjutnya kurung buka customer number in 11 not null, customer name varchar 50 not null, kontak last name varchar 50 not null, dan seterusnya sampai ke bawahnya kita deklarasikan katakanlah di sini di credit limit. Primary key-nya apa? Customer number. Tadi caranya gitu ya. Atau cara yang tadi saya jelaskan, saya tadi langsung tuliskan customer number in 11 primary key gitu ya tuliskan. Atau cara tadi yang kedua silakan ditulis di akhir. Primary key, customer number kita sebutkan. Kemudian key-nya sales slip employee number. Tadi ya saya jelaskan ya. Ada sales slip employee number, constraint. Nah, nanti ini akan nyambung dari tabel customer. Sebagai foreign key di sales slip employee number reference yang akan mengacu ke tabel employee. Tabel employee itu tadi apa primary key-nya? Tadi dia pakai employee number ya. Nah, ini cara membuat tabelnya sampai sini sebenarnya teman-teman ya. Ini berarti cara buat tabelnya sampai sini. Nah, tetapi di sini di Classic Model ini udah lengkap, bahkan udah disediakan datanya. Jadi record-nya udah ada, katakanlah untuk datasetnya nih walaupun belum terlalu banyak karena hanya ada yang puluhan record, ada yang ratusan record gitu ya. Karena kalau dalam real data warehouse itu kita itu akan mengelola data-data yang besar, big data. Jadi misalkan nanti datanya itu katakanlah bisa 200 juta record per minggu yang kita kelola gitu ya. Jadi memerlukan suatu superkomputer juga. Nah, di contoh ini udah disiapkan data. Misalkan di sini insert into customer number, kita boleh tuliskan dulu ya sipil name ya. Customer number, customer name, kontak last name, kontak first name, address lain terus sampai ke credit limit, value, baru value-nya diisi. Misalkan 103 Altelier graphic itu berarti nama si customer number-nya. Kemudian kontak last name berarti ini ya. Karin, kemudian kontak first name-nya siapa? Sorry, ini Pon ya. Kemudian address lain 1 ya. Nah, dia jelaskan terus. Ini datanya bisa ketika kita transport data ini, artinya kita bukan hanya membuat tabel-tabel tadi dari
customer, dari employee, tetapi data-data yang ada di tabel customer, data-data yang ada di tabel employee, data-data yang ada di tabel office, data-data yang ada di tabel orders, untuk contohnya, data-data yang ada di tabel apa mungkin ya, kita lihat dulu teman-teman, ini datanya sudah sangat banyak. Oke, data-data untuk double payment itu semua sudah disediakan gitu ya, teman-teman ya. Nah, ini adalah contohnya. Nah, artinya berarti kalau kita mau buat seperti itu gimana? Nah, mungkin kita saya praktekkan ke teman-teman biar teman-teman lebih banyak bayangan. Saya akan mencontohkan menggunakan Mozilla tadi ya. Ini karena saya sudah punya klasik model, mungkin baiknya saya drop dulu ya, biar teman-teman lebih jelas ya. Oke. Saya masuk ke home-nya, basis data. Nah, ini berarti caranya ada dua. Kita bisa di drop si database-nya atau langsung klik dari dashboard-nya ya. Tadi klasik model ya. Ini akan kita hapus dulu ya. Misalkan ini supaya teman-teman lebih paham. Saya hapus dulu saja ya. Klasik models. Kemudian sebentar. Klik button hapus. Ya, di sini kalau kita menghapus kan Anda akan menghancurkan sebuah database lengkap. Kalau versi Inggris kan are you sure katakanlah to delete this database gitu ya. Ya, drop database. Oke ya. Oke ya. Kita asumsinya sudah dihapus. Kalau kita refresh maka si klasik modelnya sudah nggak ada ya. Nah, kita akan coba buatkan teman-teman. Jadi caranya tadi asumsinya exam PP udah aktif, kemudian di sini ya, klik di database, kita buat dulu baru, namanya apa? Classic Models, ya, namanya Classic Model. Coba kita lihat nama si database tadi apa? Apakah itu? Sama ya, Classic Models, oke, double S, oke, datanya sudah betul. Namanya adalah Classic Model. Classic Model, kita klik button buat. Oke, maka klasik model di sini udah dibuat ya teman-teman ya. Di database klasik model ini kan ditulisin tuh, database klasik model. Kita akan melakukan import. Import itu artinya si script yang tadi sudah disediakan itu kita bisa lakukan sama dengan membuat cepat. Tadi table-table sudah ada, datasetnya sudah ada gitu ya. Klik tadi main import, klik button telusuri kalau versi bahasa Indonesia. Nah, kemudian di mana tadi disimpannya? Karena saya simpan di folder saya di data warehouse, di big data warehouse. Klik classic model, klik button open, selanjutnya klik button kirim. Bismillah, kita coba publish. Nah, ini alhamdulillah. Kalau tulisannya hijau dan checklist, import telah selesai, 52 query dilakukan, classic model .sql, ini berarti sukses teman-teman. Dan kita bisa lihat di sini ya, ini kan classic model nih, ada customer number, ada tabelnya itu ada customer, ada employee, ada office, ada order details, ada payment, ada product lines gitu ya. Nah, oke, di dalam database, di dalam data warehouse ini teman-teman, nanti harus ada yang mencirikan bahwa ketika kita buat database namanya OLTP, kita nanti memerlukan suatu katakanlah fungsi namanya nanti ada alter, ada trigger ya. Alter ini kita memerlukan katakanlah suatu atribut tambahan di dalam tabel-tabel yang akan kita katakan sebagai tabel induk mungkin ya. Supaya nanti ketika ada perubahan, nah kemudian ketika trigger itu berhubungan dengan waktu. Misalkan nih, di dalam data warehouse yang kita bangun, data ini tidak boleh berubah katakanlah, karena berubahnya kan jarang-jarang, katakanlah akan berubah di masa waktu 25 tahun atau 50 tahun ke depan. Nah, makanya ketika 50 tahun ke depan itu ya programmer yang lain tentu tidak perlu mengawasi satu-satu. Jadi kita bisa define by system. Ya kalau teman-teman lihat mungkin kita menggunakan aplikasi ya di LinkedIn, di FB mungkin ya, ketika kita ada seorang yang katakanlah apa ulang tahun mungkin ya, kok sistemnya reminder gitu. Kalau di seorang-seorang itu berapa miliar orang gitu yang orang menggunakan sosmed tersebut atau berapa ratus juta orang gitu.
kan repot, tapi harus define by system. Oke, teman-teman lihat dulu, saya akan contohkan di customer ini. Kalau saya klik, kita lihat di strukturnya. Ini begitu saya klik, teman-teman ini datanya udah langsung masuk ya. Bisa dilihat ya, customer number. Saya klik satu nih, misalkan yang ini. Namanya tadi Atelier Graphic, customer number-nya 103. Kontak customer-nya adalah Smith, kontak customer-nya adalah Kerin, teleponnya 40322555, alamatnya di ini Rook Royal, alamat 2-nya kosong. Nah, kemudian kotanya di Nantes, state-nya dia kosong, postal code-nya ada, di negaranya ada di Prancis, sales employee number-nya ada nih, kemudian ada kredit limitnya ada. Nah, kita akan menambahkan, teman-teman. Cara menambahkannya di mana? Sama. Tadi ini kan di klasik data model nih. Kalau saya tunjuk mouse-nya ya. Berarti kita tinggal klik tagih, namanya import. Kita sekarang akan menambahkan alter table. Jadi ada nanti di alter table itu apa? Nih kalau mungkin sebelum ke sana biar teman-teman lebih jelas lagi, saya jelaskan dulu di script-nya biar nanti lebih kebayang. Oke, saya buka di Visual Studio Code. Oke, ini adalah di dalam database classic models atau database OLTP tadi, kita akan membuat suatu perubahan pada table master, katakanlah tabel customer, employees, office, produk gitu ya. Cukup tadi, katakanlah artinya di dalam order nanti di dalam data warehouse itu ada yang disebut namanya nanti ada tabel dimensi, ada disebut dengan tabel fakta atau back order atau tabel fakta. Tabel fakta ini yang akan kita buat contoh di sini adalah namanya fact order. Jadi tabel fakta dari tabel order. Karena order itu kan transaksi. Kalau dengan transaksi artinya ya si proses bisnisnya bisa kita kelola gitu kan. Misalkan orang itu dengan pesan kan dia melakukan pembelian, melakukan pembayaran gitu ya. Nah, ini kita kembali ke script alter table customer add. Jadi kita menambahkan dua atribut namanya create dan update dengan tipe datanya datetime. Kemudian tabel employees sama kita tambahkan suatu atribut create dan update dengan tipe datanya datetime. Tabel office juga sama, tabel produk juga sama. Nah, kemudian katakanlah kita akan set tabel nih, katakanlah update customer set create-nya itu katakanlah dari tahun 1970. Ini sebenarnya contoh saja teman-teman. Misalkan tadi kan kita akan melakukan updating data dari tahun ke berapa sampai tahun ke berapa, katakanlah selama 20 tahun ke depan itu. Kalau saya kasih contoh misalkan mungkin di dalam satu perusahaan makanan, katakanlah pabrik mie ya kita sebut mungkin ini menyebut salah satu merek, katakanlah dia itu tidak akan mengeluarkan lagi katakanlah suatu produk mie dengan nama ini gitu ya. Nah, tetapi katakanlah di next 20 tahun ke depan nama produk mie itu akan digantikan dengan nama ini. Nah, artinya si data tersebut harus dideklarasikan gitu. Misalkan nih dari 1970 tadi kalau saya cari contoh misalkan kasih set dari tahun 2000 katakanlah boleh aja. Saya set dari tahun 2020 katakanlah boleh. Saya set dari tahun 2022 tahun ini katakanlah. Sampai 20 tahun ke depan berarti nanti sampai tahun 2045 misalkan ya. 2047 ke depan gitu ada perubahan gitu ya. Silakan deklarasikan. Ini contoh saja. Misalkan dari 1 Januari 1970 ini jam, detiknya, menitnya, detiknya nih 000001 gitu ya. Dia di settingnya dari 1970. Ini contoh saja. Isinya tentu tadi sesuai dengan kasus tadi teman-teman. Dari tahun berapa akan kita mulai settingnya itu. Nah, oke. Itu sudah jelas ya teman-teman. Kita back lagi ke import ya. Import di sini berarti saya tambahkan classic models alter tables ya. Kemudian saya klik button open, ya udah masuk sini ya. Kalau udah masuk, tinggal saya klik button kirim. Nah, ya, alhamdulillah ya, sukses. Nah, ini semuanya teman-teman, checklist import telah selesai, 9 query dilakukan. Berikutnya ini ada penjelasannya. Ya, nah kalau kita lihat sekarang tabel customer, coba kita lihat di structure. Nah,
Ini di strukturnya lihat teman-teman ya. Awalnya kan primary key-nya ini customer number, ada simbol key, kemudian dia atributnya ada berapa nih tadinya? Ada 13 sampai credit limit ya. Nah, kalau kita lihat nih sales rep employee number ada simbol kunci tapi gray. Kalau ini kuningnya jelas ya. Ini dia tadi yang saya sampaikan, ini namanya foreign key. Dia tadi nyambung ke tabel office ya. Nah, tapi di sini ada tabel baru namanya create, tipe datanya date time, dan update, tipe datanya date time. Itu adalah dari hasil tabel alter table yang kita buat ya. Oke. Nah, sekarang kita akan menambahkan lagi teman-teman, klik lagi button import. Oke, saya jelaskan lagi teman-teman biar paham script kodenya. Kita sekarang akan melakukan namanya trigger. Nah, tadi apa yang membedakan alter dan trigger? Nah, kalau di dalam trigger, teman-teman, setiap ada perubahan yang tadi, nih lihat tulis scriptnya ya, kita use classic models. Jadi kita create, kita membuat trigger untuk tabel customer insert, jadi before insert on customer. Jadi nanti setiap ada perubahan di dalam tadi atribut yang sudah kita deklarasikan, create-nya kapan, update-nya kapan, sistem itu akan memberikan waktu. Jadi nanti memberikan display waktunya di dashboard di database-nya. Kalau kita berarti di MySQL-nya. Oh, berarti ketika ada seorang data scientist melakukan perubahan, katakanlah di tahun 2022, katakanlah sekarang katakanlah 27 April 2022 itu ya. Next katakanlah di tahun katakanlah 25 April tahun 2047 ada perubahan. Oke, berarti dia bisa mengetahui terjadi ada perubahan di data ini karena dia diambil by system ya. Sama ya. Tadi berarti untuk customer kita deklarasikan triggernya supaya tanggalnya diambil by system. Kemudian kalau untuk customer ketika ada update-nya diberitahukan. Kemudian untuk employees dia dua-duanya untuk create dan update-nya. Kemudian untuk ngebacanya gini teman-teman. Kita akan buat trigger per masing-masing proses namanya create ya. Create itu kan sebenarnya ada create, ada update. Ini untuk menambahkan ini insert ya, kita deklarasikan. Kemudian nanti selain insert, ketika ada perubahan, ketika data diupdate, dia harus deklarasikan. Makanya di sini ada customer update. New update, ketika update-nya nanti ngebaca ke sysdate juga. Kapan terjadi perubahan? Begitu selanjutnya sama. Trigger employees insert, create dan update-nya dengan tipe datanya sysdate ya. Kemudian trigger employees update, next-nya dibaca untuk update-nya harus diketahui sysdate-nya. Kapan melakukan update-nya gitu ya. Kemudian untuk trigger office insert, ini adalah trigger office update sama trigger product insert, ini adalah untuk trigger product update. Ya, itu ya cara membaca kodenya teman-teman. Oke, let's be back to MySQL. Nah, di sini kalau tadi kita sudah buat dan sekarang masih di database classic model ya, kita akan tambahkan import lagi. Klik button telusuri, kita sekarang tambahkan namanya classic models trigger. Nah, ini ya. Yang tadi scriptnya, kemudian klik button kirim. Ya, alhamdulillah. Checklist hijau artinya semuanya udah running. Artinya nantinya kelihatan di mana? Nanti kelihatan teman-teman di pertemuan selanjutnya kita akan buat database namanya OLAP. Sesudah itu kita akan buat rancangan dari file dimensi yang kita buat. Selanjutnya kita akan ujikan katakanlah berapa puluh dataset kita transformasi dari database OLTP ke dalam database OLAP ya. Nah, ini berarti database classic model sudah beres kita buat. Di classic model ini tadi misalkan di customer strukturnya tadi ada update. Tetapi untuk yang trigger tadi untuk mengetahui bahwa ketika ada terjadi perubahan, sysdate-nya dia akan menunjukkan tanggal berapa dilakukan perubahannya gitu. Oke, sampai di sini itu adalah rancangan awal kita dalam membuat namanya database ya, membuat database OLTP.
Oke, saya kira di pertemuan ini saya akan bagi 2 sesi biar teman-teman bisa langsung cobakan. Di pertemuan selanjutnya kita akan buat namanya database OLAP-nya atau kita masuk ke materi yang utamanya di data warehouse. Kemudian next selanjutnya kita sudah berbicara langsung bikin project tabel dimensi. Katakanlah dimensi untuk date, dimensi untuk customer, dimensi untuk produk, dimensi office, dimensi employee. Dan terakhirnya adalah kita membuat tabel fakta. Faktanya udah adalah look back order. Oke, saya kira itu rekan-rekan, Sobat Digi, selamat mencobakan. Semoga nanti semakin paham dengan dipraktekkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.